Halo sahabat lovers, kembali lagi yuk kita simak berita. Nasib pria dulu aktor terkenal kini jualan bakwan dan nasi kuning. Usahanya tak menerima kerjasama. Begini nasib pria dulu aktor terkenal kini malah jualan bakwan dan nasi kuning. Aktor senior Rano Karno dulu panen cuan dari TV sampai jadi pejabat. Aktor Rano Karno alih profesi jualan bakwan dan nasi kuning demi sambung hidup. Ya, inilah sahabat lovers berita selengkapnya. Kalian pasti sudah tak asing dengan sosok aktor Rano Karno. Bagaimana tidak, aktor senior Rano Karno kerap warawiri di layar kaca tanah air. Sosoknya diketahui sudah membintangi beberapa judul sinetron sampai film layar lebar. Karirnya semakin meroket usai lebarkan sayap ke dunia politik. Aktor Rano Karno ini bahkan sempat jadi pejabat Indonesia. Sosok aktor Rano Karno dikenal sebagai seorang aktor sekaligus sutradara kawakan di tanah air. Rano Karno memulai karirnya di dunia akting saat turut pada salah satu film yang dibintangi ayahnya Soekarno M. Nur. Sejak saat itu nama Rano Karno kemudian perlahan-lahan mulai dikenal publik. Namanya semakin melambung tinggi usai membintangi film Sidul Anak Betawi pada tahun 1972. Transformasi penampilan Rano Karno. Pada saat itu, Rano Karno menjadi peran utama dalam film tersebut, sehingga dirinya banyak dikenali oleh masyarakat. Tak hanya itu, pria kelahiran 8 Oktober 1960 itu juga tampak bergulat di dunia entertainment secara total. Hingga kini, sinetron yang menceritakan kisah pemuda Betawi bernama Dul itu masih saja ditayangkan ulang di stasiun televisi nasional. Bahkan kelanjutan kisah cinta Dul dengan Sarah dan Zainab telah dijadikan sebuah film bertajuk Sidul The Move. Rano Karno pun juga masih eksis di dunia hiburan hingga sekarang. Lama tak terdengar kabarnya, Rano Karno ternyata banting setir buka usaha kuliner. Pemeran Dul dalam film Sidul Anak Sekolahan ini ternyata jualan bakwan dan nasi kuning. Usaha Rano Karno itu bisa dilihat melalui akun Instagram Warung Dul. Padahal sudah jadi aktor kondang dan pejabat, Rano Karno kini masih menghasilkan cuan dari berbisnis. Ia membuka sebuah usaha kuliner di bidang catering. Rano Karno memberi nama usaha kulinernya yakni Warung Dul. Usaha milik Rano Karno ini menjual bakwan sampai nasi kuning. Aktor senior ini bahkan kerap mendapatkan pesanan dari para pelanggan. Usaha kuliner milik Rano Karno ini tampaknya berkembang pesat. Namun seperti dipantau sumber, tampaknya Rano Karno tak menerima bukaan kerjasama untuk usahanya tersebut. Pelawak lain malah nasibnya kini berjualan es cincau 15.000. Ya, dia adalah Mpok Ati. Lama tak terdengar kabarnya, Mpok Ati kini sibuk jualan es cincau kecil-kecilan. Mulai jarang muncul di televisi,
Mpok Atik mengaku kini mengisi kesibukan dengan berjualan es cincau. Mpok Atik yang dikenal dengan latahnya ini memang kini sudah jarang menghiasi acara televisi, tak seperti dulu. Intensitas tampil di TV yang menurun, kata Mpok Atik, kini ia isi dengan berjualan es cincau. Ada sekarang pok kan jualan cincau, kata Mpok Atik seperti dikutip dari tayangan kanal YouTube. Tak hanya itu, untuk meramaikan variasi dagangannya, Mpok Atik juga menyediakan beberapa minuman lainnya. Mpok Atik mengaku ia juga menyediakan minuman jualan melalui online. Kelapa puding sama kelapa jahe, pesan langsung sama Mpok, jelasnya. Ada yang nganterin, sudah dikemas, papar Mpok Atik. Meski tak beromset besar, Mpok Atik bersyukur dagangannya berjalan lancar. Bahkan demi membantu hidup Mpok Atik, banyak artis yang iba. Mereka sering membeli es cincau yang dijual dengan harga yang jauh di atas harga jualnya. Berapa rekan artis, kata Mpok Atik, kadang tak sungkan melebihkan nominal saat membayar pesanan cincau kepadanya. Alhamdulillah nggak ada. Kebanyakan yang beli artis-artis banyak yang lebihin. Harganya 15.000, ungkap Mpok Atik. Tak hanya itu, pelawak berusia 67 tahun ini juga mengungkapkan fakta mengejutkan. Bagaimana tidak? Mpok Atik mengaku mengidap tumor di usus setelah berawal saat ia merasakan sakit hebat di bagian perutnya. Mpok Atik mengatakan jika ia sering mengalami kesulitan BAB setiap hari. Hal itu disampaikan Mpok Atik lewat acara FYP yang tayang di Trans. Waktu itu kan bulan Juni, perutnya nggak enak setiap hari, terus BAB-nya nggak lancar, bisa 3 hari 4 hari. Terus kalau BAB itu selalu dicolok dari belakang gitu, jelas Mpok Atik. Air mata Mpok Atik pecah saat menceritakan pergi ke dokter dan baru mengetahui jika dirinya divonis terdapat tumor di ususnya. Adapun tumor tersebut berukuran sebesar bakso dan harus melakukan penanganan dengan endoskopi dan kolonoskopi. Akhirnya periksa ke dokter internis. Singkat cerita, dokter internis dirujuk ke gastro, harus diendoskopi sama kolonoskopi. Singkat cerita, banyak banget polipnya. Udah diambil semuanya, ada satu yang besar seperti bakso udah berakar, sambung Mpok Atik. Namun Mpok Atik merasa lega lantaran tumor yang diidapnya masih tergolong jinak. Dokter pun berpesan agar tumor Mpok Atik diangkat agar tak semakin ganas. Katanya jinak menjelang ganas, jadi sebelum ganas harus diangkat lewat perut bebernya. Sayangnya saran dari dokter tersebut belum dilakukan oleh Mpok Atik karena masih belum tersedia operasi. Hal itu lantaran ia menyimpan trauma ketakutan lantaran dulu sang ibunya meninggal dunia usai menjalani proses kanker usus. Mpok Atik pun cemas dan memilih pengobatan alternatif. Tapi takut karena mama meninggal habis dioperasi dari perut, terus mama meninggal gitu. Jadi takut. Jadi sekarang berobatnya ke Sinse alternatif, ujar Mpok Atik sambil menangis. Diketahui Sinse adalah sebutan untuk orang yang menguasai keterampilan dalam pengobatan tradisional Cina. Kini kondisi Mpok Atik dikabarkan sudah membaik dan jarang merasakan sakit setiap hari. Ya, itulah sahabat lovers beberapa artis senior yang beralih profesi dari aktor hingga lawak, sekarang menjadi jualan ya. Jualan bakwan, jualan nasi, bahkan ada yang jualan es. Ya, semuanya itu selagi masih halal, tidak mengapa orang mau mencari rezeki dari lewat apapun, tidak masalah ya. Yang jelas halal dan bisa dinikmati oleh keluarga untuk menyambung hidup, dan itu yang terbaik, maka
sah-sah saja ya sahabat lovers. Apapun pekerjaan seseorang itu tidak akan hina apabila melakukannya dengan tulus dan ikhlas, dan juga halal ya, tidak main curang, itu yang benar. Ya sahabat lovers, demikianlah berita yang dapat kami sajikan. Dan apabila berkenan di hati sahabat lovers dan menjadikan berita tersebut adalah informasi terbaru dan terkini dari channel ini, jangan lupa untuk mengikuti terus berita-berita terbaru dan berikan like, komen, subscribe, dan share berita ini agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya untuk disimak. Terima kasih.